Assalamualaikum sahabat Hikayah Nawas. Pernahkah satu kalimat kecil berubah menjadi badai besar? Hari ini, Abu Nawas dipanggil ke istana. Bukan karena leluconnya, tapi karena sebuah fatwa yang menggemparkan seluruh Baghdad. Tonton sampai akhir, karena satu jawaban bisa membalikkan segalanya. Pagi itu, matahari baru saja naik di atas menara-menara Baghdad, memantulkan cahaya keemasan di atap rumah, kubah masjid, dan jalanan batu yang mulai ramai. Udara masih sejuk, namun pasar sudah hidup seperti sarang lebah. Pedagang rempah mengibaskan kain dagangannya, penjual roti memanggil pembeli dengan suara serak, dan anak-anak berlarian sambil tertawa mengejar burung merpati. Namun, di antara riuh itu, ada satu kalimat yang berbisik dari mulut ke mulut, seperti angin yang menyelinap di sela-sela pintu rumah. Kau dengar? Abu Nawas menghalalkan babi. Seorang pedagang kurma berhenti menimbang dagangannya. Apa katamu? Tanyanya pada pembeli yang baru saja mengucapkan kalimat itu. Pembeli itu menunduk sedikit. Suaranya direndahkan. Katanya begitu. Aku dengar dari tukang kain di ujung pasar. Abu Nawas mengeluarkan fatwa, babi itu halal. Pedagang kurma membelalakan mata. Tangannya gemetar. Hampir saja kurma-kurmanya tumpah ke tanah. Mustahil. Abu Nawas memang aneh. Tapi tidak sejauh itu. Di sisi lain pasar, dua ibu-ibu yang sedang memilih sayur ikut menyahut. Kalau itu benar, kata yang satu, besok mungkin dia bilang unta bisa terbang. Yang lain menghela napas panjang. Zaman sudah aneh, kata orang, lidah lebih tajam dari pedang. Kabar itu melompat, berlari, dan berubah bentuk. Di warung kopi, ceritanya menjadi lebih panas. Bukan cuma halal, kata seorang pria dengan nada dramatis. Katanya Abu Nawas sendiri yang pertama kali mencicipinya. Temannya menepuk meja. Naudzubillah, ini sudah keterlaluan. Anak-anak yang mendengar dari kejauhan menirukan dengan nada bercanda. Abu Nawas makan babi. Abu Nawas makan babi. Mereka tertawa tanpa benar-benar mengerti maknanya. Di sudut pasar, seorang kakek tua yang sedang duduk di atas karung gandum menggeleng pelan. Beginilah kabar, gumamnya. Awalannya setitik, akhirnya jadi lautan. Tak butuh waktu lama, kabar itu keluar dari pasar, menyusuri gang-gang sempit Baghdad, masuk rumah-rumah, dan akhirnya sampai ke serambi masjid tempat para ulama sering berkumpul. Seorang ulama muda berlari kecil, napasnya terengah. Guru, guru, serunya. Ada kabar tentang Abu Nawas. Katanya dia menghalalkan babi. Ulama yang lebih tua meletakkan kitabnya perlahan. Tenangkan napasmu, katanya. Cerita seperti ini tidak boleh hanya didengar, tapi harus diperiksa. Namun, semakin mereka mencoba memeriksa, semakin kabar itu membesar. Ada yang berkata Abu Nawas sudah menulis fatwa resmi, ada yang bilang ia mengajarkannya di pasar, bahkan ada yang bersumpah mendengar langsung dari mulutnya sendiri. Akhirnya, seorang ulama yang dikenal tegas dan berpengaruh berdiri. Jubahnya berkibar pelan saat ia melangkah ke tengah serambi. Wahai saudara-saudara, katanya lantang, entah kabar ini benar atau tidak, kita tidak bisa membiarkannya beredar tanpa kejelasan. Nama agama dan ketenangan umat dipertaruhkan. Seorang ulama lain mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita menghadap raja, jawabnya tegas. Biarkan Abu Nawas menjelaskan langsung di hadapan paduka. Keputusan itu menyebar cepat. Beberapa orang bersiap, mengenakan jubah terbaik mereka. Ada yang membawa kitab, ada yang membawa catatan, seolah mereka akan menghadiri sidang besar. Sementara itu, di sebuah sudut kota, Abu Nawas sendiri sedang duduk santai di bawah pohon kurma. Ia menggigit sepotong roti, memandangi langit biru, sama sekali tidak menyadari bahwa namanya sedang berlari lebih cepat dari angin, lebih kencang dari langkah unta di gurun. Seorang bocah lewat sambil berbisik pada temannya. Katanya Abu Nawas bikin semua orang marah hari ini. Abu Nawas menoleh, tersenyum. Kalau semua orang marah, berarti aku belum sarapan cukup banyak, gumamnya pelan sambil tertawa kecil. Ia tidak tahu bahwa tawa kecil itu akan segera digantikan oleh langkah-langkah pengawal istana yang datang menjemputnya. Dan kabar yang berawal dari bisikan pasar itu, sebentar lagi akan menggema di aula istana Baghdad. Langit Baghdad mulai memutih ketika rombongan ulama melangkah menuju istana. Jalan-jalan batu yang biasanya dipenuhi pedagang dan pengamen hari itu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat, seolah kota ikut menahan napas. Setiap langkah jubah mereka yang menyapu tanah berbunyi pelan,
namun maknanya terasa nyaring. Sesuatu besar akan diputuskan hari ini. Gerbang istana berdiri megah. 2 pintu kayu raksasa berlapis besi berkilau diterpa cahaya matahari. Para pengawal berjajar, tombak mereka tegak seperti barisan pohon kurma di padang pasir. Ketika rombongan mendekat, salah satu pengawal melangkah maju. "Tujuan kalian?" tanyanya tegas. Seorang ulama yang paling tua melangkah ke depan. "Kami ingin menghadap Paduka Raja. Ada perkara yang menyangkut ketenangan umat." Pengawal itu mengangguk, lalu memberi isyarat. Pintu istana perlahan terbuka dengan suara berat, seperti pintu sebuah rahasia besar yang akan dibongkar. Di dalam, aula istana membentang luas. Lantai marmer memantulkan bayangan kubah tinggi di atasnya. Tiang-tiang emas berdiri kokoh, dihiasi ukiran kisah-kisah lama tentang raja, peperangan, dan kebijaksanaan. Udara dipenuhi aroma kayu gaharu dan dupa yang dibakar pelan. Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya. Jubah kebesaran terhampar di sisi kursi emas. Di sampingnya, para menteri berdiri dengan wajah waspada, seolah mereka bisa mencium datangnya badai sebelum angin berembus. "Silakan," kata raja dengan suara tenang namun dalam. "Apa yang membawa kalian kemari pagi-pagi seperti ini?" Ulama yang berpengaruh itu melangkah maju, membungkuk hormat. "Paduka, kami datang bukan untuk mengeluh tentang pajak atau perdagangan. Kami datang karena sebuah kabar yang telah mengguncang Baghdad." Raja mengangkat alisnya. "Abu Nawas?" tanyanya singkat. Beberapa ulama terkejut. "Paduka sudah mendengarnya." Raja tersenyum tipis. Di kota ini, kabar berlari lebih cepat daripada kuda kerajaan. "Ya, aku sudah mendengarnya. Tapi aku ingin mendengarnya dari kalian." Ulama itu menarik napas panjang. Kabar itu mengatakan bahwa Abu Nawas menghalalkan babi. Warga resah. Para pedagang gelisah. Anak-anak mengulanginya seperti lagu di jalanan. "Kami khawatir, Paduka, ini bukan sekadar lelucon." Raja menatap lantai marmer sejenak, lalu kembali menatap mereka. Abu Nawas sering berkata aneh, tapi jarang tanpa maksud. "Maka, sebelum kita menilai, kita dengarkan dulu." Ia mengangkat tongkat emasnya dan mengetukkannya pelan ke lantai. "Pengawal, panggil Abu Nawas ke istana." Perintah itu meluncur seperti anak panah. Seorang pengawal berlari keluar aula, langkahnya cepat dan ringan. Sementara menunggu, suasana menjadi tegang. Para ulama duduk di kursi-kursi panjang di sisi aula. Beberapa membuka kitab, seolah ingin menyiapkan senjata berupa dalil. Yang lain berbisik pelan, menduga-duga jawaban apa yang akan keluar dari mulut Abu Nawas. Di luar istana, Abu Nawas sedang berdiri di tepi jalan, menatap kafilah yang baru datang dari arah barat. Unta-unta membawa karung gandum dan peti kayu. Ia tersenyum melihat seorang pedagang berdebat tentang harga, seperti 2 ayam jantan yang sama-sama ingin menang. Tiba-tiba, seorang pengawal berdiri di hadapannya. "Abu Nawas, Paduka Raja memanggilmu ke istana." Abu Nawas berkedip. Sekarang. Ia menggaruk kepalanya, lalu tersenyum. "Kalau begitu, biarkan aku membawa perut kosong dan hati penuh. Biasanya itu kombinasi terbaik untuk bertemu raja." Pengawal itu mengernyit, tapi Abu Nawas sudah melangkah. Perjalanan menuju istana terasa berbeda. Orang-orang di pinggir jalan memandangnya dengan campuran rasa penasaran, marah, dan ingin tahu. Ada yang berbisik, ada yang menunjuk, ada pula yang hanya menghela napas. Dia itu Abu Nawas. Iya, katanya dia bikin kekacauan. Dia selalu bikin cerita. Abu Nawas mendengar semuanya, namun ia hanya tersenyum. "Kalau semua orang membicarakanku," gumamnya, "berarti aku tidak perlu bercermin hari ini. Kota ini sudah jadi cermin." Ketika ia sampai di gerbang istana, pintu besar kembali terbuka. Cahaya aula memantul di matanya. Ia melangkah masuk dengan santai, seolah memasuki rumah seorang teman lama, bukan ruang pengadilan. Para ulama menoleh serentak. Beberapa wajah menegang. Beberapa lainnya menunjukkan rasa tidak sabar. Abu Nawas melirik sekeliling, lalu berkata ringan, "Masya Allah, aku tidak tahu hari ini istana berubah jadi tempat belajar. Kalau begitu, di mana bangku murid untukku?" Beberapa pengawal menahan senyum. Raja mengangkat tangannya. "Duduklah, Abu Nawas," katanya. "Hari ini, kata-katamu akan ditimbang, bukan ditertawakan." Abu Nawas duduk,
menyilangkan kaki dengan santai. Paduka, aku siap. Tapi ingat, kata-kata itu seperti burung. Kalau dilepas tanpa sayap yang lengkap, ia bisa jatuh kemana saja. Aula kembali sunyi. Semua tahu, setelah ini, badai pertanyaan akan segera datang. Aula istana terasa semakin sunyi, seolah setiap tiang emas dan ukiran di dinding ikut menahan napas. Raja Harun ar-Rasyid menyandarkan tubuhnya ke singgasana, matanya menyapu satu persatu wajah yang hadir. Sekarang, katanya pelan namun tegas, kita dengar tuduhan dengan jelas, dan kita dengar jawaban dengan utuh. Seorang ulama berdiri. Jubahnya bergoyang saat ia melangkah ke tengah aula. Tangannya memegang kitab tebal yang tampak sudah sering dibuka. Abu Nawas, katanya, suaranya bergema, kabar yang beredar menyebut engkau berkata bahwa babi itu halal. Benarkah itu keluar dari mulutmu? Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas mengangkat alis, lalu mengangguk perlahan. Benar, jawabnya singkat. Bisik-bisik langsung menyebar seperti desir angin di antara dedaunan. Beberapa ulama saling pandang, seolah berkata, dia mengakuinya. Raja mengetukkan tongkatnya ke lantai. Tenang, biarkan proses berjalan. Ulama itu membuka kitabnya. Jika engkau mengakuinya, maka dengarkan. Dalam kitab suci dan ajaran para nabi, telah jelas mana yang halal dan mana yang haram. Daging babi disebutkan sebagai sesuatu yang tidak boleh dimakan. Hukum ini bukan buatan manusia, tapi perintah Allah yang harus dijaga. Ia membaca dengan lantang, suaranya penuh keyakinan. Beberapa ulama lain berdiri, menambahkan penjelasan, mengutip hadis, dan memperkuat dalil. Halal dan haram bukan permainan kata, kata salah satu dari mereka. Sekali engkau mengaburkan maknanya, engkau membuka pintu kekacauan di tengah umat. Abu Nawas mendengarkan dengan kepala sedikit miring, seperti burung yang sedang menyimak lagu. Ia tidak memotong, tidak menyela. Hanya sesekali ia mengangguk, seolah mencatat dalam benaknya. Setelah beberapa lama, Raja mengangkat tangannya. Cukup, dalil sudah disampaikan. Sekarang, Abu Nawas, jawab. Abu Nawas berdiri perlahan. Ia melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti. Paduka Raja, katanya, aku ingin bertanya sebelum menjawab. Raja mengangkat alis. Tanya. Abu Nawas menoleh ke arah para ulama. Apakah kalian setuju bahwa kata-kata bisa lebih tajam dari pedang? Seorang ulama menjawab, bisa, jika digunakan dengan salah. Abu Nawas tersenyum. Dan apakah kalian setuju bahwa cerita yang terpotong bisa lebih berbahaya daripada kebohongan yang lengkap? Beberapa orang terdiam. Abu Nawas melanjutkan, karena pedang melukai tubuh, tapi kata-kata bisa melukai pikiran. Raja memandangnya tajam. Abu Nawas, jangan berputar-putar. Jawab pertanyaan mereka. Abu Nawas mengangguk hormat. Baik, Paduka. Aku akan menjawab. Tapi izinkan aku menjawab dengan cara yang biasa kupakai. Dengan cerita. Seorang ulama mendengus pelan. Kami tidak datang untuk dongeng. Abu Nawas menoleh padanya. Justru hidup ini seringkali lebih mirip dongeng daripada hukum. Kita hanya lupa menutup bukunya sampai halaman terakhir. Beberapa pengawal menahan senyum. Abu Nawas mulai berjalan pelan di depan aula, seperti seorang guru yang mengajar murid-muridnya. Beberapa hari lalu, katanya, aku datang ke sebuah desa kecil di pinggiran Baghdad. Warga di sana menyambutku dengan wajah muram. Ladang mereka rusak, padi yang hampir panen diinjak, sayur-sayuran habis diserang. Seorang ulama menyela. Apa hubungannya dengan fatwamu? Abu Nawas mengangkat tangan, meminta waktu. Sabar, kita belum sampai ke akhir cerita. Ia melanjutkan. Warga berkata, yang merusak ladang mereka adalah kawanan babi liar dari hutan. Setiap malam, binatang itu datang seperti pasukan tak terlihat. Pagi harinya, yang tersisa hanya jejak kaki dan tangisan. Suasana aula mulai berubah. Ketegangan sedikit bergeser menjadi rasa ingin tahu. Lalu, kata Abu Nawas, mereka bertanya kepadaku, wahai Abu Nawas, bolehkah kami memburu binatang itu? Bolehkah kami mengusirnya dengan cara apapun, agar ladang kami selamat? Para ulama saling pandang. Abu Nawas berhenti berjalan. Aku menjawab, memburu binatang itu halal, jika tujuan kalian untuk melindungi tanaman dan kehidupan kalian.
Salah satu ulama mengerutkan kening. Jadi maksudmu? Abu Nawas mengangkat jari telunjuknya. Belum selesai. Ia menoleh ke arah raja. Paduka, aku tidak pernah berkata daging babi itu halal untuk dimakan. Aku berkata memburunya halal, agar ladang warga selamat dan perut anak-anak mereka tidak kosong. Aula kembali sunyi. Seorang ulama berdiri cepat. Lalu mengapa kabar yang beredar menyebut engkau menghalalkan babi tanpa penjelasan itu? Abu Nawas mengangkat bahu. Karena kabar suka berlari tanpa membawa tas. Di dalam tas itulah seharusnya ada penjelasan. Beberapa orang tertawa kecil, tapi segera menahan diri. Raja mengetukkan tongkatnya lagi, kali ini lebih pelan. Abu Nawas, katanya, kau pandai merangkai kata. Tapi hari ini, kata-katamu mulai membuka tabir. Abu Nawas membungkuk. Paduka, aku hanya ingin satu hal. Sebelum kita menghakimi seseorang, dengarkan ceritanya sampai halaman terakhir. Para ulama terdiam. Sebagian menunduk, sebagian menghela napas. Ketegangan di aula belum sepenuhnya hilang, tapi kini ia berubah bentuk. Bukan lagi kemarahan, melainkan perenungan. Raja memandang semua yang hadir. Babak ini belum selesai, katanya. Kita akan menimbang bukan hanya kata Abu Nawas, tapi juga cara kita mendengar. Abu Nawas tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu, badai sudah mulai reda, tapi gelombang terakhir masih akan datang. Aula istana masih terdiam setelah kata-kata Abu Nawas menggantung di udara. Bahkan obor-obor di dinding seolah berkedip lebih pelan, seakan ikut mendengarkan. Raja Harun ar-Rasyid menyandarkan tubuhnya ke singgasana, matanya menatap jauh, seperti sedang menimbang sesuatu yang lebih berat dari emas. Abu Nawas, katanya akhirnya, ceritamu membuka satu pintu. Tapi pintu itu belum sepenuhnya terbuka. Abu Nawas membungkuk hormat. Paduka, pintu itu hanya bisa terbuka jika semua orang mau melangkah satu langkah lebih dekat. Seorang ulama berdiri dari bangkunya. Wajahnya tidak lagi merah oleh amarah, tapi masih tegang oleh kehati-hatian. Jika benar maksudmu adalah memburu babi liar untuk melindungi ladang warga, mengapa engkau tidak menyampaikannya dengan jelas sejak awal? Abu Nawas tersenyum tipis. Karena aku menyampaikannya kepada warga desa dengan jelas. Tapi kabar itu keluar dari desa tanpa membawa semua kalimatku. Ia hanya membawa satu kata yang paling menarik. Halal. Beberapa orang mengangguk pelan. Abu Nawas melangkah maju. Suaranya menjadi lebih dalam. Paduka, izinkan aku melanjutkan ceritaku. Setelah aku berkata memburu babi itu halal, para warga bertanya lagi, apakah kami boleh memakannya? Ia berhenti sejenak, menatap para ulama. Aku menjawab, tidak. Karena tujuan kita bukan memenuhi perut dengan yang dilarang, tapi melindungi ladang dari yang merusak. Suasana aula berubah. Seorang menteri di sisi raja tersenyum samar. Seorang pengawal di dekat pilar menahan tawa. Ulama yang tadi paling keras bersuara kini menunduk, mengusap jenggotnya. Jadi, kami hanya mendengar setengah dari cerita. Abu Nawas mengangguk. Setengah cerita itu seperti setengah jembatan. Orang yang melangkah di atasnya pasti jatuh. Raja menatap Abu Nawas lama, lalu tiba-tiba tertawa. Tawa itu pecah, keras dan lepas, menggema di seluruh aula. Hahaha. Ia menepuk sandaran singgasananya. Wahai Abu Nawas, engkau benar-benar ahli membuat orang tersandung oleh kata-katanya sendiri. Para pengawal ikut tersenyum. Beberapa ulama yang tadinya tegang kini menghela napas lega. Raja berdiri, melangkah turun satu anak tangga dari singgasana. Selama ini aku mendengar banyak perkara dibawa ke hadapanku. Sengketa tanah, perebutan dagang, bahkan pertengkaran saudara. Tapi jarang sekali aku melihat perkara yang lahir hanya dari satu kalimat yang kehilangan saudara-saudaranya. Abu Nawas membungkuk dalam. Paduka, kalimat tanpa penjelasan seperti anak tanpa orang tua. Ia bisa tumbuh liar. Seorang ulama lain berdiri, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Abu Nawas, mungkin kami terlalu cepat menghakimi. Kami mendengar kabar itu dan langsung membayangkan yang terburuk. Abu Nawas tersenyum. Dan aku mungkin terlalu percaya bahwa semua orang akan bertanya sebelum percaya. Mereka saling memandang, lalu tersenyum kecil. Raja mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua memperhatikan. Wahai para ulama dan menteri, katanya, hari ini kita bukan hanya mengadili Abu Nawas.
Kita mengadili cara kita sendiri dalam mendengar dan menyampaikan kabar. Ia menoleh ke Abu Nawas. Dan engkau, wahai penyair kata-kata, mulai hari ini berhati-hatilah. Lidahmu bisa menjadi jembatan, tapi juga bisa menjadi jurang. Abu Nawas menepuk dadanya. Aku akan mengingatnya, Paduka. Mulai sekarang, setiap kata yang keluar dari mulutku akan kuberi penunjuk arah. Tawa kecil kembali terdengar di sudut-sudut aula. Seorang pengawal yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Paduka, kalau semua perkara bisa diselesaikan dengan cerita seperti ini, mungkin istana akan selalu penuh tawa. Raja tersenyum. Tidak semua perkara seberuntung hari ini. Abu Nawas menoleh ke pengawal itu. Kalau begitu, izinkan aku datang lebih sering. Setidaknya untuk memastikan tawa tidak punah di istana. Beberapa orang tertawa, bahkan ulama yang paling tegas pun tidak bisa menahan senyum. Raja kembali ke singgasananya, namun kini wajahnya lebih ringan. Perkara ini hampir selesai, katanya. Tapi sebelum kita menutupnya, aku ingin mendengar satu hal lagi dari Abu Nawas. Abu Nawas menegakkan tubuh. Perintah Paduka adalah kehormatanku. Raja berkata, jika kau harus merangkum semua yang terjadi hari ini dalam satu kalimat, apa yang akan kau katakan kepada warga Baghdad? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, aku akan berkata, jangan telan kabar sebelum mengunyahnya. Aula kembali dipenuhi tawa. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah pelajaran mulai berakar di hati mereka yang hadir, bahwa kebenaran tidak selalu berteriak, kadang ia hanya berbisik, menunggu didengarkan sampai akhir. Raja mengangguk pelan. Baiklah, Abu Nawas, kita akan menutup perkara ini dengan kebijaksanaan, bukan dengan kemarahan. Abu Nawas membungkuk sekali lagi. Terima kasih, Paduka. Semoga hari ini tidak hanya menjadi cerita lucu, tapi juga pengingat. Aula kembali tenang, namun bukan lagi tenang yang tegang, melainkan tenang yang hangat, seperti api kecil yang cukup untuk menerangi, bukan membakar. Di luar, cahaya matahari semakin tinggi. Hari belum selesai, dan satu bab terakhir masih menunggu untuk ditulis. Matahari mulai condong ke barat ketika Raja Harun ar-Rasyid mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa perkara hari itu telah selesai. Cahaya keemasan menembus jendela-jendela tinggi aula istana, memantul di lantai marmer seperti aliran sungai kecil yang tenang. Wahai para ulama dan menteri, kata Raja, kita datang ke sini dengan kegelisahan, dan kita pulang dengan pelajaran. Biarlah hari ini diingat bukan sebagai hari kita hampir bertengkar, tetapi sebagai hari kita hampir lupa untuk mendengarkan. Para ulama berdiri satu persatu. Beberapa membungkuk hormat, beberapa saling berjabat tangan. Tidak ada lagi wajah tegang atau mata yang menyala oleh kemarahan. Yang tersisa hanya senyum kecil dan tarikan napas lega. Abu Nawas melangkah ke depan. Paduka Raja, katanya, izinkan aku mengucapkan terima kasih, bukan hanya karena aku dibebaskan, tetapi karena hari ini aku juga belajar. Raja mengangkat alisnya. Belajar apa? Wahai Abu Nawas, bukankah biasanya engkau yang mengajar kami? Abu Nawas tersenyum. Hari ini aku belajar bahwa kata-kataku bisa berjalan lebih jauh daripada kakiku. Dan aku harus memastikan, sebelum kata-kata itu pergi, mereka membawa peta agar tidak tersesat. Raja tertawa kecil. Jika semua orang berpikir seperti itu, istana ini mungkin akan lebih sepi dari perkara. Abu Nawas membungkuk. Dan kota ini mungkin akan lebih ramai oleh tawa daripada pertengkaran. Raja melangkah turun dari singgasana dan mendekati Abu Nawas. Suaranya kini lebih rendah, lebih pribadi. Wahai Abu Nawas, engkau bebas pergi. Tapi ingat, kebebasan lidah adalah amanah. Jagalah ia seperti engkau menjaga hatimu. Abu Nawas meletakkan tangannya di dada. Aku akan mengingatnya, Paduka. Setiap kali aku ingin bercanda, aku akan bertanya dulu, apakah tawa ini akan menyembuhkan atau melukai? Raja mengangguk puas. Langkah keluar dari istana. Pintu besar istana kembali terbuka. Cahaya sore menyambut Abu Nawas saat ia melangkah keluar. Angin sepa-sepa menyentuh wajahnya, membawa aroma roti panggang dari pasar dan debu jalanan yang hangat oleh matahari. Di luar gerbang, beberapa orang sudah menunggu. Ada pedagang, anak-anak, bahkan beberapa warga desa yang kabarnya datang dari jauh. Mata mereka penuh rasa ingin tahu. Seorang anak kecil berani melangkah maju. Paman Abu Nawas, tanyanya polos,
benarkah paman menghalalkan babi? Abu Nawas berlutut agar sejajar dengan tinggi anak itu. Paman menghalalkan menjaga ladang orang-orang agar mereka bisa makan dengan tenang, jawabnya lembut. Babi hanya kebetulan ada di ceritanya. Anak itu mengangguk, seolah mengerti setengah, lalu berlari kembali ke teman-temannya sambil berkata, katanya Abu Nawas jaga ladang. Beberapa orang tertawa. Seorang pedagang mendekat. Jadi kabar itu salah, ya? Abu Nawas mengangkat bahu. Kabar itu tidak salah, katanya, hanya kesepian. Ia berjalan sendirian tanpa teman-temannya, yaitu penjelasan. Orang-orang mengangguk, sebagian tersenyum, sebagian merenung. Kabar yang berubah arah. Sore itu, cerita baru mulai beredar di Baghdad. Bukan lagi tentang Abu Nawas yang menghalalkan babi, melainkan tentang Abu Nawas yang membuat raja tertawa dan para ulama mengangguk. Di pasar, seorang penjual rempah berkata pada pembelinya, katanya Abu Nawas mengajarkan kita untuk mendengar sampai habis. Di warung kopi, seorang pria berkata, kalau begitu, mulai sekarang aku tidak akan percaya kabar sebelum bertanya. Anak-anak mengubah nyanyian mereka. Bukan lagi, Abu Nawas makan babi, melainkan, Abu Nawas jaga ladang. Abu Nawas mendengar semua itu saat ia berjalan pulang. Ia tersenyum kecil. Ah, gumamnya. Akhirnya kabar itu pulang membawa keluarga lengkapnya. Malam di bawah langit Baghdad. Malam turun perlahan. Lampu-lampu minyak menyala di jendela rumah. Langit Baghdad dipenuhi bintang, seperti titik-titik cahaya yang mengingatkan bahwa di atas semua keributan manusia, ada keheningan yang selalu setia. Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma yang sama seperti pagi tadi. Ia memandang langit dan menarik napas panjang. Seorang sahabatnya datang dan duduk di sampingnya. Jadi, bagaimana rasanya hampir diadili karena satu kalimat? Abu Nawas tertawa pelan. Rasanya seperti hampir tenggelam di sungai yang hanya setinggi mata kaki. Sahabatnya mengernyit. Maksudmu? Masalahnya kecil, kata Abu Nawas, tapi kepanikannya besar. Mereka terdiam sejenak, menikmati suara malam. Penutup, hikmah dari sebuah fatwa. Abu Nawas akhirnya berdiri dan berkata, hari ini aku belajar satu hal yang ingin kuingat seumur hidup. Sahabatnya menoleh. Apa itu? Abu Nawas tersenyum. Bahwa kebenaran itu seperti cerita. Jika kau hanya membaca satu bab, kau bisa salah paham tentang seluruh buku. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan daun-daun kurma. Bintang-bintang di langit seolah berkedip, seakan setuju dengan kata-katanya. Dan sejak hari itu, warga Baghdad tidak hanya mengenal Abu Nawas sebagai orang lucu atau pandai bermain kata, tetapi juga sebagai pengingat sederhana bahwa mendengar sampai akhir adalah awal dari kebijaksanaan.